Bandingkan Anies versus Ahok saat di kantor KPK. Ahok gentleman, Anies bawa masa kadal plus mikrofon sendiri pula. Hahaha, gak sepadan. Pemirsa, kasus Ahok dan Anies di mata KPK satu pertunjukan hukum Singanu tampaknya, ya pemirsa. Kita perlu bandingkan ini karena kasus yang mendera Anies, kalau bisa disebut demikian, sebenarnya sudah dinyatakan wajar tanpa pengecualian, tanpa masalah. Jadi clear semua, itu dikemukakan oleh BPK. Tetapi KPK terus tampaknya mengendus masalah ini sehingga BW Bambang Wijayanto itu menyentil KPK ini, kok ente urusin itu gitu. Ada lagi pakar yang lain, harusnya KPK ini telisik itu urusan pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras yang menyeret nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pegiat media sosial John Sitorus menyoroti sejumlah simpatisan pendukung Anies yang menunggu di luar gedung KPK Rabu 7 September 2022. John Sitorus membandingkan Anies dengan Ahok yang sama-sama diperiksa KPK. Namun, Ahok tidak membawa masa bayaran. Ia menilai itu yang membedakan petarung sejati dan mental pengejut. Hal itu disampaikan John Sitorus lewat akun Twitter pribadinya Kamis 8 September 2022. Diketahui setelah lebih dari 11 jam menjalani pemeriksaan di gedung KPK Rabu 7 September, Gubernur DKI Anies akhirnya keluar ruang penyelidik dan menghampiri awak media. Ia pun memberikan sedikit pernyataan mengenai pemeriksaan dirinya yang dilakukan sejak pagi tadi tersebut. Meski demikian, Anies enggan menanggapi berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh para wartawan. Ia lantas langsung berjalan menuju mobil yang telah menunggunya sembari melemparkan senyum. Namun, sejumlah simpatisan pendukung Anies segera menghampiri dirinya. Bahkan ada seseorang yang sempat menyalami Anies. Tak sedikit juga yang berusaha mengambil foto diri mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Para simpatisan tersebut pun sampai mencoba membentuk barikade untuk melindungi Anies. Akan tetapi kondisi ini justru membuat para awak media kesulitan mengambil potret ataupun foto diri Anies dan wartawan yang masih mencoba meminta tanggapannya. Sebab sejumlah simpatisan itu menghalangi ruang gerak para jurnalis. Keadaan semakin tidak kondusif lantaran simpatisan yang hadir terlibat baku dorong dengan para reporter. Sementara itu sebagian simpatisan juga wartawan sempat adu mulut. Ajudan serta petugas keamanan KPK pun berupaya melerai dan melindungi Anies. Di tengah keributan itu terdengar teriakan dari beberapa simpatisan yang meneriakan dukungan kepada Anies sebagai Presiden RI. Anies Presiden, teriak salah satu simpatisan yang kemudian diikuti teriakan serupa dari simpatisan lainnya. Memang sangat berbeda jika kita mau membandingkan antara Ahok dan Anies. Seperti halnya dalam sidang perdana kasus EKTP, yang mana ada lontaran bahwa Ahok ada di dalam nama-nama tersebut dan mencoba memainkan frame bahwa Ahok juga bersalah. Ahok yang ketika lontaran tersebut dialamatkan kepadanya, boleh saja ini dibilang sebagai framing, fitnah atau apa saja, namun reaksi Ahok adalah dengan memberikan sejelas-jelasnya kepada publik di setiap kesempatannya, menguraikan dengan berbagai penjelasan dengan semangat bahwa masyarakat pastilah berharap kejelasan langsung dari orang yang dilontarkan isu atau tuduhan tersebut, bahwa Ahok sudah tidak di komisi tersebut dan Ahok adalah satu-satunya orang yang menentang proyek EKTP tersebut. Berbeda dengan Anies, ketika dipanggil KPK dia malah melakukan kegiatan yang sangat politis. Anies malah melakukan konferensi pers setelah melakukan pemeriksaan. Jika dibandingkan dengan pihak terkait lain yang dipanggil terkait penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E, Anies nampak menggunakan pelantang suara atau mikrofon saat memberikan keterangan. Perihal adanya pelantang suara itu, KPK memastikan barang tersebut bukan milik mereka. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan lembaganya tidak pernah menyediakan secara khusus. Jadi kemungkinan Anies membawa mic sendiri untuk melakukan konferensi pers. Seni dalam komunikasi yang dilakukan adalah kewenangan daripada Anies atau Ahok, yang mana sudah menjadi ciri khas yang melekat pada diri mereka dengan latar belakang proses hidup dan vision yang ke depan. Apakah berpihak kepada kejujuran, transparansi, dan budaya anti korupsi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kecenderungan budaya perilaku koruptif yang kerap kali ketika berbicara muter-muter dan sering
seringkali melempar permasalahan kepada pihak lain dan berlindung dengan kemasan indah dan sakralnya gelar akademik, keagamaan, dan berbagai pencapaian-pencapaian yang pernah dilakukan, seakan terkesan untuk melindungi dan menutupi sesuatu hal yang dilakukan. Ketika ada seseorang yang dituduhkan kepadanya siapa kiranya yang berhak harus melakukan klarifikasi atau sekedar penjelasan ringan kepada publik atau masyarakat, kecenderungan akan saling melindungi dari dampak perilaku koruptif biasanya menjadi ciri-cirinya. Ketika praktek koruptif itu dijalankan pastilah tidak sendirian, sebab itu adalah budaya yang melibatkan berbagai pihak sebagai contoh kasus EKTP dan banyak pihak seperti legislatif, eksekutif, dan pihak swasta. Salahkah ketika masyarakat mengharapkan jawaban dari para calon pemimpinnya? Sebab rakyat adalah tuan yang harus dilayani, sebab pemimpinlah yang mengabdi kepada rakyat, bukan sebaliknya. Bagaimana menurut Anda? Kampanye gratis Anies di KPK, ditulis oleh Fransen Arianto dari laman siwar.com. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Saya sampaikan terima kasih. Karena hari itulah kemudian KPK mungkin bisa menjeratnya. Tapi di luar itu kembali lagi bisa saja ini juga bagian dari strategi untuk merekomendasikan Anies maju di Pilpres 2024 oleh KPK. Bisa aja gitu. Apa yang nggak bisa? Aturable lah semuanya. Sikap kontras ditunjukkan Anies berkaitan dengan Formula E. Dulu dia takut banget ditanya soal Formula E oleh DPR DKI. Sedangkan 7 September 2022, ia datang dengan sangat santai ke KPK untuk memberikan keterangan soal korupsi Formula E. Kata Anies, seusai diperiksa KPK seperti dikutip dari detik.com, saya ingin sampaikan senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu. Kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Itu tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan, insya Allah dengan keterangan yang kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Pernyataan yang luar biasa hebat dan sesuai dengan kemampuan tata katanya. Dengan pernyataan seperti itu, Anies seolah-olah sedang berada di luar kasus yang sedang ditangani KPK. Ia menunjukkan bahwa dirinya tidak terlibat dalam dugaan korupsi Formula E. Aduh, lihat banget orang ini memanfaatkan situasi. Anies tak mungkin tidak terlibat jika ada korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Sejak awal kan Formula E ini menjadi program yang selalu digembar-gemborkan Anies sebagai terobosan Pemprov DKI Jakarta yang dipimpinnya. Inisiatif datang dari Pemprov, anggaran untuk membayar komitmen fee juga diminta Pemprov dari APBD. Saat dirasa komitmen fee terlalu mahal, proses menawarnya juga dilakukan oleh Pemprov. Pembayaran juga dilakukan oleh Pemprov tanpa ada bukti pembayaran ke DPRD DKI Jakarta. Masa jajaran Pemprov bekerja tanpa sepengetahuan gubernurnya? Rasanya kok mustahil ya? Pastilah tahu gubernurnya jika memang ada korupsi, apalagi Formula E selalu dibangga-banggakan kemana-mana oleh Anies. Kalau benar ada korupsi maka Anies pastilah tersangkut. Selain itu pernyataan Anies yang merasa membantu KPK adalah hal yang menggelikan, justru dialah yang melancarkan adanya korupsi. Keanehan Formula E kan sudah tercium sejak dulu. Karena itulah, dulu ada wacana interpelasi oleh DPR DKI yang digagas oleh PDIP dan PSI. Wacana itu gagal karena adanya jamuan makan malam bagi fraksi di DPR DKI selain PDIP dan PSI. Seandainya dulu ada interpelasi, Anies bisa mencegah korupsi dengan menjawab pertanyaan DPRD. Kalau keanehan yang sudah nampak terus ditelusuri, Anies kan bisa memecat orang yang terindikasi melakukan korupsi. Kalau dulu mau menanggapi pertanyaan DPRD, bisa saja Formula E batal, sehingga korupsi tidak perlu terjadi. Bukankah begitu? Sekarang Anies sedang memainkan peran bahwa dia bebas korupsi. Kampanye gratis diperolehnya dengan bersikap proaktif menanggapi undangan KPK. Sikap KPK yang terus menunda menetapkan tersangka kasus korupsi Formula E juga sangat membantu pencitraan Anies. Seolah KPK kesulitan menemukan bukti tindak pidana korupsi sehingga wacana Anies hanya dituduh saja bisa menguat.
kuat. Entah bukti seperti apa yang dicari KPK, banyak indikasi yang bisa ditelusuri untuk dijadikan bukti. Kekurangan pembayaran komitmen fee, turunnya komitmen fee secara tiba-tiba, hingga tidak adanya bukti pembayaran komitmen fee adalah beberapa indikasi. Kalau KPK kesulitan, ya lebih baik serahkan saja pada yang lebih mumpuni. Siapa tahu kalau diserahkan ke Kejagung, buktinya bisa lebih cepat dicari. Janganlah KPK terus menjadi ajang kampanye gratis untuk Anies. Saya rasa kura-kura begitu. Anda bagaimana?